إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kajian kita terakhir di surah Ibrahim, akhir surah Ibrahim. Sebenarnya sudah selesai bahasan ayatnya, hanya ada beberapa buhus pembahasan. Yang terakhir yaitu tentang kedudukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam fil Quran. Ala hadhihi niyyah kulna salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang manzilatuhu alaihi salam fil Quran. Kedudukan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Quran. Tuwaddihul ayatul Qur'aniyatu anna Allah subhanahu wa ta'ala a'ta li Ibrahim maqaman lam yu'tihi li ahadin minal anbiya'i min qablih. Ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Allah Ibrahim suatu kedudukan yang tidak diberikan kepada salah seorang pun daripada nabi-nabi sebelumnya. Wa yumkinu tartibul ayati kama yali, dan ayat-ayat tersebut bisa kita urut sebagai berikut. Yang pertama, annallaha ta'ala dzakarahu bi'unwan annahu ummah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim adalah sebagai ummah. Ummah biasanya arti ummah ini diartikan sebagai suatu komunitas yang terkumpul karena sesuatu hal. Apakah sesuatu halnya itu karena agama, satu umat Islam seperti gitu. Karena ini suatu komunitas atau kumpulan manusia yang beragama Islam seperti umat Islam. Atau umat terdahulu, umatnya Nabi apa seperti itu. Mereka terkumpul karena berada di dalam satu kondisi yang sama.
Atau umat juga ya, disebutkan sebagai satu bangsa seperti itu ya. Itu kata ummah. Jadi suatu kumpulan atau suatu komunitas yang yajma'uhum syai' ummah. Yang mereka disatukan oleh sesuatu. Apakah itu karena bahasanya sama seperti itu, bangsa Indonesia misalnya karena bahasanya sama ya, atau karena sukunya sama atau sebagainya. Itu kata ummah ya. Ya umumnya seperti itu. Walaupun kata ummah ini adalah bentuk kata yang memiliki yang dikenal dalam ma'anil Arabiyah disebut yang memiliki asbah ya. Asbah artinya memiliki makna yang lain ya, makna lain. Satu kata tapi bisa memiliki makna yang banyak. Seperti dalam firman Allah waddakara ba'da ummatin dalam surah Yusuf yang kita sudah baca, dan dia ingat ba'da ummatin ai ba'da zamanin gitu ya. Itu jadi kata umat juga bisa berarti waktu, masa waktu. Tapi umumnya asal kata dari kata umat itu adalah suatu komunitas, kumpulan ya, yang mereka terhimpun karena sesuatu hal. Ya yajma'uhum syai' ummah. Itu dalam al-mufradat diterangkan seperti itu. Kita juga baca misalnya wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru fis sama'i illa umamun amthalukum. Umam jabat dari kata ummah ya. Tidak adalah barang makhluk yang melata di muka bumi maupun yang terbang di langit. Melainkan mereka adalah umat-umat seperti kalian. Artinya mereka adalah suatu komunitas yang terhimpun ya, karena sesuatu hal. Ya, artinya makhluk itu juga makhluk-makhluk yang memiliki ya, komunitasnya, ya, kumpulannya. Ya, makhluk apa? Oh, makhluk yang bisa terbang misalnya, itu burung-burung misalnya. Di antara burung-burung juga ada kelompok-kelompok apa merpati atau apa burung elang dan sebagainya. Itu ummah. Ini makna asal kata makna ummah. Tapi Nabi Allah Ibrahim di sini walaupun satu orang, Allah sebutkan annahu ummah, bahwasanya Nabi Allah Ibrahim ini adalah bagaikan satu umat. Jadi satu orang satu pribadi tapi memiliki bagaimana nilai seperti satu kumpulan umat manusia. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sungguhnya Nabi Ibrahim adalah merupakan ummah, suatu pribadi yang bagaimana mencakup padanya itu nilai-nilai yang biasanya terhimpun dari nilai-nilai satu umat seperti itu. Qanitan lillah, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk kepada Allah, selalu mengabdi kepada Allah, hanifan dengan lurus. Walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Bukan orang yang musyrik. Ini selalu diingatkan ya, sifat lam yaku minal musyrikin. Ketika berbicara millah juga ya, millata Ibrahim hanifa ya, muslimah wa ma kana minal musyrikin, seperti itu. Selalu dikatakan Nabi Allah Ibrahim ya, kita diperintahkan untuk mengikuti millah. Millahnya ini adalah artinya akhlak, kebiasaan, adat istiadat ya, tapi yang tidak mensekutukan Allah. Biasanya adat ini ya, akhlak ini ya, ada di setiap bangsa, karena kata millah juga ini disematkan kata millah. Millah bukan agama ya. Berbeda dengan ad-din. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sering kita artikan millah ini sama seperti agama ya, karena kosakata bahasa Indonesia kan kurang ya, seperti itu. Sebenarnya millah adalah perilaku, akhlak ya,
kebiasaan seperti itu. Ya, atau sering misalnya seperti sunnah lah begitu ya. Tapi lebih dari itu kebiasaan akhlak ya, yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada kebiasaan ya, perilaku, adat ya, atau budaya suatu bangsa ya, tapi mensekutukan Allah. Kalau budaya seseorang, budaya suatu bangsa misalnya, dia sesuai dengan fitrah, itu baik pasti. Ya, pasti baik. Seperti budaya bangsa Indonesia yang ramah, misalnya seperti itu. Kemudian saling bantu-membantu, gotong royong, seperti itu. Itu adalah kebudayaan yang baik. Ya, itu kebudayaan yang baik. Ya. Nah, ini kata millah, oleh karena itu millah ini tidak dikaitkan dengan Allah, karena ini berkaitan dengan fitrah manusia. Ya. Nggak pernah disebut dalam Al-Quran millatullah. Tapi kalau din itu disematkan kepada Allah, karena itu ada kaitannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Din itu sering Anda katakan itu millah plus syariah. Ya. Din itu adalah gabungan dari millah plus syariah. Oleh karena itu kalau millah itu sama terus, ya, bisa sama. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim, karena millahnya pasti sama. Ya, yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim yaitu adalah millahnya ini adalah akhlak yang baik, ya, perilaku yang baik, ya, yang juga sekaligus yang tidak musyrik, ya, perilaku yang baik. Ada orang berperilaku baik, ya, kan kata millah ini juga digabungkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha ya, kepada kamu sampai kamu mengikuti millah mereka. Ya, bukan agama tapi millah, kebiasaan mereka, adat istiadat mereka. Ya, seperti itu, perilaku mereka. Ya, gaya hidup mereka seperti itu. Itu kata millah. Oleh karena itu juga millah ini ya, disebutkan dalam surah Yusuf, ya, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Ya. Sungguhnya aku meninggalkan millah, kebiasaan, adat istiadat suatu kaum atau budaya suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah. Ini, ya, jadi kata millah bisa dikaitkan dengan kaum. Ya, kaum yang menyimpang juga memiliki millah, tapi millah yang tidak hanif, millah yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau millah Nabi Allah Ibrahim adalah hanifan, ya, musliman, ya, wa ma kana minal musyrikin. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan jelas pengertian antara millah dengan din, ya, perbedaan. Kalau millah itu adalah merupakan gaya hidup, kebiasaan, akhlak, budaya, ya. Biasanya yang tercermin dari fitrah seperti itu. Tapi ini kalau lurus, kebiasaan yang lurus, budaya yang lurus itu pasti sesuai dengan fitrah. Tapi ketika dia menyimpang dengan fitrah, ya, maka dia, ya, millah yang menyimpang, bukan millah yang hanif, ya, seperti itu. Ini yang pertama, bagaimana Nabi Allah Ibrahim kemudian disebutkan oleh Allah bahwasanya dia adalah ummah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Ibrahim adalah merupakan suatu umat, suatu pribadi, ya, yang memiliki keistimewaan bagaikan keistimewaan yang dimiliki suatu, ya, komunitas besar seperti itu. Yang taat kepada Allah dengan lurus dan bukan termasuk orang yang musyrik. Ini yang pertama. Yang kedua, maqam al-khullah. Maqam orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sebutkan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Allah Ibrahim ini adalah orang yang dekat dengan Allah atau kecintaan Allah.
Wa qad jaa'a fi ba'd ar-riwayati innama ittakhadha Allahu Ibrahim khalilan li'annahu lam yarudda ahadan wa lam yas'al ahadan qat ghaira Allah ta'ala. Ya, dan ada dalam satu riwayat mengatakan sungguhnya Allah menjadikan Nabi Allah Ibrahim adalah khalil, ya, orang yang dekat dengan Allah. Karena Nabi Allah Ibrahim belum pernah menolak siapapun atau meminta kepada siapapun, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lam yurid kali ini, bukan yarudda, menolak, ya. Illallah, kecuali ghairallah, selain Allah. Arti maksudnya dia tidak mengharapkan, tidak memohon selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa kana minal mustafainil akhyar. Dia termasuk orang-orang pilihan, ya, al-akhyar yang baik, yang terbaik. Wa minas salihin. Ini julukan Nabi Allah Ibrahim yang disematkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, minas salihin, termasuk orang-orang yang saleh. Wal qanitin, orang-orang yang taat beribadat kepada Allah. Was-siddiqin, orang-orang yang as-siddiq ini al-mubalaghah fi sidq, orang yang sangat-sangat jujur, ya, seperti itu. Ya, sangat-sangat dalam berkata yang benar, ya. Siddiqin. Ya, kan ada syuhada, as-siddiqin wa syuhada. Artinya siddiqin yang pertama orang yang al-mubalaghah fi sidqi, ya, orang yang memiliki sifat kejujuran yang sudah taraf yang super, ya, gitu, ya. Dan juga siddiq bimana alladzi yusaddiq ma jaa 'anillah, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga siddiqin, ya. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, siddiq itu gitu, karena apa saja yang datang dari Rasulullah dia dibenarkan, ya, termasuk ketika katanya peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang kufar Quraisy mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar, ya, karena peristiwa ini nggak masuk akal buat mereka, ngadu kepada Sayyidina Abu Bakar supaya Sayyidina Abu Bakar menyimpang dari keimanannya, ya, mulai nggak mempercayai Rasul, ya. Tapi ternyata, ya, jawaban beliau, ya, jangankan Isra Mi'raj, katanya, yang dilakukan dalam satu malam. Setiap saat dia mendapatkan wahyu, aku percaya, ya, seperti itu. Ini, ya, as-siddiq, ya. Nabi Allah Ibrahim itu siddiq. Kalimat siddiq ini itu yang disematkan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, menunjukkan Nabi Allah Ibrahim adalah orang yang jujur, orang yang benar. Oleh karena itu yang riwayat-riwayat yang mengatakan kata Nabi Allah Ibrahim berbohong, itu mendiskreditkan Nabi Allah Ibrahim. Kata Nabi Allah Ibrahim sampai berbohong 3 kali seperti itu dalam hidupnya. Nah, ini adalah bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, ya, kepada Nabi Allah Ibrahim, annahu siddiqan nabiyya. Dia orang siddiq, artinya orang yang selalu al-mubalaghah fi sidqi, dalam kebenaran, dan juga seorang nabi, seperti itu. Ya. Terkadang seperti itu, ya, orang ini ada di dalam hadis syafaat biasanya, ya. Syafaat, katanya orang berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, datang kepada Nabi Allah Ibrahim, nggak bisa karena aku sudah pernah berdusta selama 3 kali, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang mendiskreditkan Nabi Allah Ibrahim, dan ini bertentangan dengan, ya, kemuliaan Nabi Allah Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala sudah katakan innahu kana siddiqan nabiyya wa kana awwahan haliman. Dan Nabi Allah Ibrahim adalah orang yang lembut hatinya. Awahan, ya, dari kata itu seperti itu. Ya, orang yang lembut hatinya, ya, seperti itu. Haliman, lagi penyantun. Wa minal mufina bi ahdihim, dan termasuk orang-orang yang
komitmen dengan janjinya, memenuhi janjinya. Ini kan semuanya akhlak-akhlak mulia ini. Inilah yang disebut millah. Karena akhlak mulia itu di setiap saat tetap nggak berubah. Ya, artinya akhlak mulia itu tetap dia mulia dimanapun dia berada. Oleh karena itu dalam hal ini tidak berubah ya. Di setiap nabi diperintahkan untuk mengikuti millah seperti ini, akhlaknya seperti ini. Kalau syariat kadang-kadang bisa berubah. Ya, syariat bisa berubah. Ya, seperti itu. Karena Allah katakan likullim minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian ada syariat dan ada minhaj. Ya, minhaj itu metode. Karena setiap bangsa, suku, kadang-kadang situasi ya, ketika kita berdakwah, kita menangani suatu masalah, memiliki metode-metode yang berbeda-beda. Ya, seperti itulah syariat. Ya. Syariat dari Allah ya, ketika menangani umat yang sebelum Nabi Muhammad berbeda dengan apa yang diberikan syariat tersebut kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Likullim minkum syir'atan wa minhaja. Yang berikutnya adalah inna Ibrahim kana muhibban lidhuyuf. Sungguhnya Nabi Allah Ibrahim adalah sangat mencintai tamu, menghormati tamu. Waqad warada fi ba'd riwayat annahu kana yulaqabu bi abid ad-diyaf. Ya, di sebagian riwayat disebutkan sampai Nabi Allah Ibrahim diberi lakap ini bapaknya para tamu. Kan disinggung, diceritakan dalam Al-Quran. Ada dua orang laki-laki datang bertamu kepada Nabi Allah Ibrahim, ya, yang mana Nabi Ibrahim gak kenal. Ini dia gak kenal, datang, disambut, dihormati. Ya, disebutkan apa dalam Al-Quran? Dalam surah Al-Hijr juga nanti, surah yang berikutnya nanti. Qala innakum qaumun munkarun. Ya, disebutkan itu. Sungguhnya kalian kan orang yang gak dikenal gitu. Jadi tamunya ya orang yang dua orang ini gak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Tapi diceritakan bagaimana disuguhin bi'ijlin hanid kan gitu, disembelihin anak sapi ya, dipanggangin kemudian disuguhkan kepada orang itu ya, sapi panggang diberikan kepada kedua orang tersebut, dan dua orang tersebut ya nggak makan makanan itu kan ya, malaikat dia nggak makan seperti itu. Tapi bagaimana penghormatan Nabi Allah Ibrahim kepada tamunya ya. Ini sedikit saja disebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan, menggambarkan bagaimana kepribadian Nabi Allah Ibrahim. Kalimat Al-Quran memang tidak bertele-tele menjelaskannya. Ya, singkat, tapi kalimat ini sudah menggambarkan bagaimana akhlak Nabi Allah Ibrahim kepada tamunya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ini menghormati tamu termasuk bagian dari iman. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati tamunya. Nah ini Rasulullah sampai kaitkan ini dengan bagian daripada keimanan, karena ini memang merupakan millah Nabi Allah Ibrahim yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Berikutnya wa kana minal mutawakkilina 'ala Allah. Beliau termasuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Wala yatlubu hajatan illa minhu, dan beliau tidak artinya meminta kebutuhannya kecuali kepada Allah, kecuali dari Allah. Wa qad warada fit tarikh annahu kana mu'allaqan baina as-sama'i wal ardi asna'a qadhfihi bil manjanik. Sa'alahu Jibril hal laka hajah? Ya. Dalam riwayat, ya, dalam sejarah bahwasanya ketika beliau Nabi Allah Ibrahim sedang berada di antara langit dan bumi, maksudnya ketika dia dilemparkan bil manjanik, ketika dia dilemparkan pakai manjanik, ya, alat pelontar itu, karena mau dilempar ke kobaran api, jadi lemparnya bukan di roket gitu, pakai manjanik. Jadi ketika dia melayang-layang di udara seperti itu,
Sa'alahu Jibril. Jibril datang bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim. Halaka haja, apakah kamu ada keperluan? Perlu bantuan? Ya, begitu. Qala na'am. Nabi Allah Ibrahim mengatakan iya. Walakin laisat minka bal minallah. Akan tetapi bukan butuhnya minta bantuan dari kamu, tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Yang keenam. Wa kana syuja'an miqdaman haitsu waqafa wahidan biwajhi ta'assubatil wathaniyah. Beliau adalah seorang pemberani. Miqdaman, seorang yang berani tampil, ya, maju ke depan gitu ya. Haitsu waqafa wahidan, di mana beliau berdiri sendirian biwajhi ta'assubatil wathaniyah untuk menghadapi kefanatikan penyembahan berhala. Penyembahan berhala sudah merajalela ya, di masyarakatnya, dihadapin sendiri. Bahkan sampai ke rumahnya. Ya, pamannya pun ya, penyembah berhala seperti itu. Dan penguasa, ya, kalau hanya masyarakat, ya, risikonya mungkin nggak terlalu besar. Tapi ini penguasa juga. Penguasa yang zalim juga termasuk penyembah berhala atau bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Walam yudhir ayya khaufin fi muqabalatihim. Sama sekali dia tidak menampakkan rasa takut sedikit pun di dalam menghadapi mereka. Kassara asnamahum wa ja'alaha rukaman. Beliau hancurkan berhala-berhala mereka. Ya, patung-patung mereka dan menjadikannya berserakan seperti itu. Hancur. Wa tahaddatsa ma'a Namrud wa awanihi bikulli syaja'atin. Beliau pun berbicara kepada Namrud. Jadi dakwahnya bukan hanya kepada masyarakat awam tapi juga kepada penguasa. Para raja Namrud dan para begundalnya dengan berani. Berikutnya kana li Ibrahim alaihi salam mantiqun qawiyyun wastata'a min khilali ibaratihi wa jumalihi al-qasirah al-muhkamah ayyubtila aqwal al-mudillin. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memiliki logika yang kuat. Ya. Wastata'a min khilali ibaratihi wa jumalihi al-qasirah. Beliau mampu melalui ungkapan-ungkapan ya, dan kalimat-kalimatnya yang pendek, yang penuh hikmah, ayyubtila aqwal al-mudillin, untuk menggagalkan, membatalkan, menyanggah ucapan-ucapan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Walam yuthnihi ba'suhum an muwasalatit tariq. Ya. Ba'suhum artinya serangan mereka, tekanan mereka, intimidasi mereka tidak menyimpangkan beliau. Lam yuthnihi ay lam yusrifhu. Tidak menyimpangkan beliau an muwasalatit tariq, untuk terus melanjutkan jalan beliau ya, di dalam kebenaran tersebut. Bal kana yuwajihul umura bis sabri wal hilmi al mu'abbaraini an ruhihil kabirah. Bahkan beliau senantiasa menghadapi segala urusan tersebut ya, di dalam menyebarkan dakwahnya dengan penuh kesabaran ya, dan keteguhan. Wal hilmi dan hilm itu sama ya, kesabaran. Al mu'abbaraini an ruhil kabirah, ini yang menggambarkan tentang bagaimana jiwanya dan semangatnya yang begitu besar. Kama jaa fi muhajatihi ya ma'a Namrud wa ma'a ammihi Azar wa ma'al qudat athna'a muhakamatihi haitsu qalu lahu. Ya, sebagaimana datang dalam Al-Quran tentang hujahnya kepada hujahnya kepada Raja Namrud dan juga kepada pamannya Azar dan juga dengan para hakim ya, para penguasa ketika beliau di sidang ya. Di sidang di hadapan halayak ramai. Haitsu qalu lahu, di mana ketika mereka mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim ketika terjadi peristiwa bagaimana di tempat peribadatan mereka
Ya, patung-patungnya pada hancur semua kecuali ya patung yang besarnya. Ya, illa kabiruhum. Ya. Kemudian menyidang Nabi Allah Ibrahim dalam surah Al-Anbiya kan. Ya, qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ya gitu. Nah, ini. Ya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah kamu yang melakukan ini? Penghancuran terhadap patung-patung ini wahai Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, yang ngerjain itu patung yang besar itu. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya aja patung yang besar kalau dia mau ngomong seperti itu. Kalau dia bisa berbicara. Nah, ini sering dikatakan Nabi Allah Ibrahim ini berbohong. Ya, yang mengatakan yang menghancurkan ini adalah patung-patung itu, patung yang besar yang menghancurkan berhala. Padahal ini adalah hujah Nabi Allah Ibrahim bagaimana untuk lihat mematahkan akal mereka atau sekaligus menyadarkan mereka kenapa kok secara logika saja kan nggak mungkin itu patung itu bisa ngancurin patung-patung yang lain. Ini ada logika bagaimana membalikkan pandangan mereka dan juga menggugah akal sehat mereka seperti itu. Bukan berbohong seperti itu. Ini adalah ya bagaimana hujjah Nabi Allah Ibrahim. Ya. Qala bal fa'aluhu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya aja kalau dia bisa ngomong seperti itu. Kalau dia ngaku ya, seperti itu. Ya. Laqad istata'a min khilali hadhil jumlah yuf'imahum wa yusadda 'alaihim tariqar radd 'alaihi. Sungguh Nabi Allah Ibrahim melalui kalimat-kalimat ini ya, beliau dapat menyanggah mereka. Yuf'imahum artinya menyanggah atau menyangkal mereka. Ya, menyanggah argumen mereka, kebiasaan mereka yang mempersembahkan diri kepada patung-patung. Wa yusudda 'alaihim tariqar raddi 'alaihi dan menutup jalan untuk menjawabnya, menyangkalnya seperti itu. Fa idza qalu alihatuna la tasma' wa la tuntiq. Kalau mereka katakan misalnya, oh memang Tuhan kami kan enggak bisa mendengar dan enggak bisa bicara. Fatabban li hadhil alih. Maka sungguh celaka Tuhan seperti ini. Kok Tuhan enggak bisa ngomong, enggak bisa mendengar seperti itu. Wa idza qalu tantiqu. Kalau mereka bilang, oh Tuhannya bisa berbicara, falimadza la yatakallamun? Kenapa mereka enggak ngomong? Kenapa mereka enggak berbicara seperti itu? Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum dzalimun. Akhirnya mereka mempersalahkan diri mereka sendiri. Oh, memang kalian ini zalim. Kok nuduh-nuduh sembarangan kepada Ibrahim seperti itu? Artinya ya, logika mereka yang dalam kebodohan seperti itu ya benar-benar direndahkan ini oleh Nabi Allah Ibrahim bagaimana supaya mereka sadar. Akhirnya mereka pun bilang begitu ya saudara. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun. Kemudian mereka ya meraja'u ila anfusihim artinya mempersalahkan diri mereka sendiri. Iya, apa nyalain Ibrahim? Kalian zalim kan. Qalat lahum anfusuhum. Ya, yakni jiwa mereka sendiri mengatakan, innakum zalimun. Ya, sungguhnya kalian yang zalim. Wa ala ayyi halin kana alaihim ayyujibu. Ya, bagaimanapun juga ya, kemudian mereka pun harus menjawab. Ya, karena kemudian ego mereka kembali timbul, akal sehat kembali tertutup di sini. Ya. Tsumma nukisu ala ru'usim, kemudian mereka pun tertunduk ya. Dan kemudian mereka mengatakan laqad ya alimta ma haula yantiqun. Bukankah kamu tahu memang berharap itu kan memang enggak bisa ngomong. Nah, langsung di sini celah bagi Nabi Allah Ibrahim.
ya, untuk bagaimana menghantam lagi dengan hujjah yang baru. Hakadha kana jawab Ibrahim kas-sa'iqati ala ru'usihim. Demikianlah jawaban Nabi Allah Ibrahim bagaikan halilintar yang menggelegar di kepala mereka. Qalu uffil lakum, bukan qalu, maaf, ya. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. Celakalah kalian. Ya, dan apa yang kalian sembah selain Allah. Afala taqilun. Apakah kalian enggak berakal? Kok barang yang enggak bisa bicara, ya, yang enggak bisa bela dirinya sendiri, kok kalian sembah seperti itu? Inilah hujah-hujah Nabi Allah Ibrahim. Ya. Jadi inilah makanya kenapa Nabi Allah Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. Wa indama ra'au annahum la yastati'una muqawamata hadzal mantiqir rasin. Dan ketika mereka melihat bahwasannya mereka enggak mampu untuk menghadapi logika yang begitu kuat ini. Udah enggak mungkin kalah nih. Ketika mereka enggak bisa mengalahkan dengan logika, mereka gunakan logika kekuatan. Ya. Ketika mereka tidak mampu menggunakan logika kekuatan logika, mereka gunakan logika kekuatan. Ya. Qalu harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kemudian mereka mengatakan, udah mulai main kasar, ya. Sudah mulai main kasar, diajak dialog, ya, nggak mampu menjawab, ya, bukan kemudian mengakui, ya, kesalahan mereka, kemudian pasrah, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mulai main kasar seperti itu. Inilah biasanya logikanya orang-orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, ya. Hawa nafsu kekuasaan, hawa nafsu ego mereka seperti itu. Ketika ditunjukkan kebenaran, mereka nggak mau ingkar. Nah, inilah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah orang-orang yang sombong namanya. Karena sombong, ya, bukan terlihat, dia terlihat bagus, terlihat pakai pakaian rapi, pakai pakaian bagus, pakai pakaian mahal. Bukan. Al-kibru batarul haq, kata Nabi. Yang dikatakan sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Ini, ya. Nah, orang yang sombong ini sangat-sangat dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang yang zalim tersebut, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, orang-orang yang memiliki kekuasaan, takut kekuasaannya hancur ketika mereka mengikuti kebenaran, ya, mereka gunakan kekerasan untuk melawan mereka-mereka yang berada di dalam kebenaran. Wa qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan, bakar orang ini, ya. Habisi orang ini. Wansuru alihatakum. Lihat. Dari ucapan mereka saja sesungguhnya sudah layak, tidak layak, ya. Sudah menunjukkan kebodohan mereka. Wansuru alihatakum. Bela Tuhan kalian. Tolong Tuhan kalian. Ya, Tuhannya nggak bisa, dirinya sendiri nggak bisa menolong. Bahkan mereka perlu menolong Tuhannya itu. Ya. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, jika kalian mau benar-benar laksanakan hal tersebut. Wa indama ra'aw annahum la yastati'una muqawamata in kuntum fa'ilin. Hadza namudajun minan mantiqil wadhihil mubin walladzi kana Ibrahimu fihi huwal faiz. Ini adalah sebagai contoh
dari logika yang jelas, yang terang bagi Nabi Allah Ibrahim, yang mana Nabi Allah Ibrahim secara argumen ini dialah yang sukses, beliaulah yang benar, seperti itu. Ya, walaupun akhirnya mereka menggunakan kekerasan dengan melemparkan Nabi Allah Ibrahim ke dalam api. Berikutnya, laqad addal Qur'anul Karim al-hanifiyyata al-ibrahimiyyata wahidan min mafakhiril muslimin. Al-Qur'anul Karim telah menjadikan al-hanifiyyata al-ibrahimiyyah, artinya agama yang lurus, atau millah Ibrahim yang lurus ini sebagai wahidatan min mafakhiril muslimin, sebagai salah satu kebanggaan kaum muslimin. Ini dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala sebutkan millata abikum Ibrahim. Ya, ini adalah agama Islam ini, agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, oleh Nabi Muhammad SAW adalah millata Ibrahim hanifan, sebagai millah Nabi Allah Ibrahim. Ini di akhir surah Al-Hajj. Ya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam ayat 77-78. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Setelah itu wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ya. Huwa jtabakum, dialah yang telah memilih. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya perjuangan. Huwa jtabakum, dialah yang telah memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak jadikan di dalam agama ini suatu kesulitan. Ini prinsip yang sering kita ini nggak perhatikan. Banyak di kalangan ustaz suka kalau agama ini nggak sulit gitu, kayaknya nggak bukan agama lah gitu. Ya. Padahal agama sifatnya ini, agama ini adalah agama yang mudah. Nggak ada kesulitan dalam agama. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Ini adalah millah nenek moyang kalian Ibrahim. Ya disebut selalu millah ya. Karena millah itu pasti sama ya. Millah itu pasti sama. Wa sammakumul muslimin, dialah Allah yang telah menamai kalian sebagai muslimin. Ini identitas kita ini. Ya. Identitas kita adalah muslimin. Jangan diganti dengan identitas-identitas yang lain. Identitas kelompok-kelompok, madhab-madhab seperti itu. Walaupun kelompok dan madhab itu sebagai satu nama kelompok atau apa itu nggak dinafikan, tapi identitas yang dari Allah yang akan menyatukan kita semua di golongan orang-orang yang bertauhid kepada Allah adalah muslimin, sebagai orang-orang yang muslim. Islam ini adalah identitas yang Allah sematkan untuk kita. Dialah Allah yang menamakan kalian sebagai muslimin min qablu, sejak dahulu, wa fi hadza, dan pada saat ini. Jadi sejak Nabi Allah Ibrahim dan juga pada saat ini. Huwa di sini ada yang menafsirkan ini huwa maksudnya Nabi Allah Ibrahim yang menamakan kalian. Ya. Tidak, tapi yang pastinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Allah Ibrahim, seperti itu. Karena selalu Nabi Allah Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, seperti itu. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum, agar supaya Rasulullah, ar-rasul di sini ada alif lamnya lil ahdi dzihni, maksudnya adalah agar Rasulullah itu menjadi saksi atas kalian. Kalian bawa identitas siapa nanti yang jadi saksi Rasulullah. Kalau masing-masing mengedepankan kelompoknya sehingga memecah belah di antara kaum muslimin, nanti kita akan dipersaksikan di hadapan Rasulullah. Ngakunya pengikut Rasulullah,
pengikut sunnahnya Rasulullah SAW, ya, pengikut keluarganya Rasulullah SAW. Tapi lebih mengedepankan kelompok daripada keislaman ini kepada persatuan kaum muslimin. Nanti Rasulullah SAW yang akan menjadi saksi. Rasulullah akan ditanya, apakah Rasulullah ngajarin seperti itu? Ya, tentu Rasulullah tidak akan mengakui itu seperti itu. Ya, orang yang memecah belah, ya, kaum muslimin itu tempatnya nanti ma'al musyrikin. Wala takunu minal musyrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini tegas sekali Allah Subhanahu wa taala ceritakan hal tersebut. Jadi liyakuna rasulu syahidan alaikum. Rasulullah nanti akan menjadi saksi atas kalian. Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Kalian pun akan menjadi saksi bagi seluruh manusia. Ya. Ini manusia pun akan menjadi saksi. Ya, jadi inilah saksi lingkungan, ya. Saksi sosial yang biasanya gitu. Ini penting, ya. Saksi sosialnya juga penting. Kesaksian masyarakat, kesaksian kaum mukminin seperti itu. Oleh karena itu faqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, wa'tasimu billah. Berpegang teguhlah dengan Allah. Dengan Allah maksudnya apa? Bi kitabillah. Ya, wa'tasimu dalam Al-Imran disebutkan wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? Al-Quran, kitabullah. Rasulullah terangkan innahu hablullahil matin. Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat. Ini Al-Quran yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sekaligus menghubungkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kalau kita benar-benar berpegang kepada Al-Quran, ini seperti kita memiliki sanad yang kuat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kuat dari sanad, bukan kita mengabaikan ya rantaian sanad. Ya, tapi ini adalah lebih kuat dari sanad yang biasanya dari anfulan. Karena manusia kan bisa lupa, bisa tergelincir, bisa terpengaruh oleh lingkungan, bisa terpengaruh oleh kekuasaan. Ya, perawi-perawi seperti itu bisa saja. Karena dia menjadi sekretaris dari penguasa anu. Bisa saja ucapan-ucapannya jadi berubah seperti itu. Tapi kalau Al-Quran tidak, ini terpelihara kebenarannya. Oleh karena itu ketika kita dapat riwayat, fa'ariduhu ala kitabillah. Ya, kita sodorkan kepada kitab Allah. Ini sejalan enggak riwayat ini? Sesuai tidak dengan riwayat itu? Atau ini bertentangan dengan kitab Allah? Kalau bertentangan jangan dipakai. Tinggalkan itu. Ya, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Karena kita mengatasnamakan Rasulullah. Ya, qala Rasulullah, pada Rasulullah tidak mengatakan itu. Hati-hati. Nah ini jadi hablullah itu adalah Al-Quranul Karim. Wa'tasimu billah ay wa'tasimu bihablillah. Ya, billah di sini disingkat bihablillah. Huwa maulakum, dialah maula kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, dialah pelindung kalian dan dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Ya, kita kembali kepada cerita. Jadi millata abikum Ibrahim, ya, ini adalah merupakan kebanggaan ya kaum muslimin mengikuti millah Ibrahim. Berikutnya wad'u manasikil hajj bi amril minallah. Kemudian diletakkannya atau ditetapkannya manasik haji itu dengan perintah Allah. Manasik haji juga salah satu rukun Islam ini itu adalah napak tilas dari apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Walidzalika imtazaja ismuhu fi jami'i marasimil hajj. Oleh karena itu
Nama Nabi Allah Ibrahim tercampur dalam semua marasimul hajj. Artinya terkandung dalam semua marasimul hajj, simbol-simbol haji. Haitsu yatadhakkaru kullu muslimin athna'a ada'i lil fara'idhi hadhihi asy-syakhsiyah al-'azimah wa yuhissu bi'azamati nubuwwatihi fi qalbihi. Di mana setiap muslim akan mengingat setiap kali dia melaksanakan kewajiban-kewajiban haji atau rukun-rukun haji akan kepribadian yang sangat agung ini Nabi Allah Ibrahim. Dan dia merasa betapa bi'azamati nubuwatihi, kebesaran nubuwah Nabi Allah Ibrahim fi qalbihi, di dalam hatinya. Inna ada'a faridatil hajj biduni dzikri Ibrahim tusbihu khawiyatal ma'na. Sungguhnya melaksanakan ibadah haji tanpa mengingat Nabi Allah Ibrahim itu ibadah itu menjadi hilang maknanya. Tujuannya bagaimana dalam ibadah haji ini juga kita mengingat, menteladani millah Ibrahim tersebut. Yang terakhir, laqad hawat kullul madahib an tunsiba Ibrahim li nafsihi. Sungguh setiap madhab, laqad hawalat, sungguh setiap madhab telah berupaya untuk menisbatkan Nabi Allah Ibrahim kepada dirinya atau kepada madhabnya, kepada kelompoknya. Fal yahudiyatu wan nasraniyatu tu'akkidani ala silatihima bihi bisababi syakhsiyatihil kabirah. Orang-orang Yahudi ke, Nasrani ke, itu menekankan bagaimana kedekatan mereka, hubungan mereka, mengklaim mereka itu dekat dengan Nabi Allah Ibrahim. Disebabkan karena memang kepribadian Nabi Allah Ibrahim yang begitu agung, begitu besar. Walakinnal Qur'anal Karim yunfi hadhihi as-silah. Mereka sih mengklaim begitu, mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim. Orang Yahudi mengatakan itu, orang Nasrani pun begitu. Tapi Al-Quran menafikan hubungan ini. Haitsu yaqulu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukanlah seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus, musliman, seorang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang musyrik, seperti itu. Nah, inilah kepribadian Nabi Allah Ibrahim yang diceritakan dalam Al-Quran, sifat-sifat beliau yang agung ini. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW pun diperintahkan mengikuti Nabi Allah Ibrahim, dan bahkan akhlak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti mereka. Ketika Allah menceritakan nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Isa, Rasulullah kemudian perintahkan, ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Mereka itu adalah para anbiya terdahulu, adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Fabihudahum muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka lah kamu hendaknya kamu mengikuti. Terutama mengikuti dalam hal itu millahnya, dalam akhlaknya seperti itu. Oleh karena itu dalam diri Nabi kita Muhammad SAW selalu mengikuti akhlak para nabi terdahulu. Ketika terutama misalnya contohnya ketika Futuh Mekah, ketika Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin sudah menguasai kota Mekah, orang-orang yang dulu memerangi beliau, bahkan yang ingin membunuh beliau, sudah bertekuk lutut. Mereka pasrah. Rasul tanya mereka, "Malladzi kuntu fa'ilun bikum?" "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Kira-kira apa yang akan kira-kira prediksi kalian, sangkaan kalian, apa yang aku akan lakukan terhadap kalian?
Mereka dengan penuh ketakutannya, ya, dan keputusasaan mereka mengatakan akhun karim, ibnu akhin karim. Oh, kamu kan orang yang mulia, orang yang dermawan, orang yang baik, ya, anak dari seorang yang baik. Dipuji-puji Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu illa kama qala al-karim, ibnul karim, ibnul karim, ibnul karim, Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. La tathriba alaikum, idhabu antum at-tulaqa. Aku tidak akan mengatakan melainkan apa yang dikatakan oleh seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, yaitu Nabiullah Yusuf bin Ishaq bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya, Nabi Yusuf kan bagaimana, ya, ketika saudara-saudaranya, ya, sudah takluk di hadapannya seperti itu, Nabi Allah Yusuf memaafkan mereka. La tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum. Begitu juga Rasulullah mengikuti akhlak, ya, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi makanya Rasulullah katakan, la aqulu illa ma qala akhul karim, ibnu akhil karim, ya, ibnul karim, ibnul karim, dan seterusnya. Ya, la tathriba alaikumul yawm, idhabu fa antumut tulaqa. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebenarnya akhlak, ya, orang-orang yang keluarganya yang mengikuti beliau dan para sahabat setia beliau seperti itu. Tidak seperti orang-orang, ya, yang mengaku muslim tapi membenci keluarga Nabi, seperti ketika mereka membantai keluarga Nabi di Karbala. Sampai ada Khasbis mengatakan, ya, kok seperti ini? Ya, seperti bagaimana Rasulullah SAW ketika berkuasa memberikan maaf bukan karena tidak mampu membalas, tapi al-afwu indal maqdirah, memberikan maaf ketika mampu membalas. Ini adalah akhlak yang mulia. Ada orang memberikan maaf karena dia mau balas, dia nggak mampu, seperti itu. Tapi Rasulullah SAW, beliau mampu membalas tapi nggak dibalas seperti itu. Tapi sebaliknya ketika mereka berkuasa, ya, mereka menumpahkan darah seperti itu keluarga Nabi. Ya, sampai cucunya pun dibantai seperti itu. Ini apa yang syairnya itu terkenal, ya, Khasbis itu, mana lupa. Jadi seperti itu. Jadi jelas sekali perbedaannya. Wa kullu ina'in, yang ada akhirnya itu wa kullu ina'in billadhi fihi yantahu, seperti itu. Ya, syair yang terkenal ketika ada seorang bermimpi bertemu Sayyidina Ali, ya, dan bertanya tentang hal ini. Silakan tanyakan kepada Khasbis itu. Dia sudah menyiapkan penjelasannya. Nggak tahu benar Khasbis sedang apa ketika terjadi peristiwa Karbala sudah menulis suatu syair, ya, yang belum pernah diungkapkan syair ini kepada siapapun. Tahu-tahu ada orang nanya kepada beliau tentang hal ini. Langsung syairnya diungkapkan seperti itu. Ya. Nah, ini adalah naam. Apa? Malak sajiyatan, ya. Falamma malaku sala biddamil abtahu. Jadi ketika kami berkuasa, ya, maka kemaafanlah yang meluncur dari kami. Akan tetapi ketika mereka berkuasa, ya, sampai pasir-pasir pun berlumuran darah, ya, seperti itu. Nah, fasbukum hadat tafatu. Cukuplah buat kalian. Inilah perbedaannya antara kami dan kalian, ya. Fa kullu ina'in billadhi fihi yantahu. Ya, maka memang setiap wadah itu akan mengeluarkan apa isinya, seperti itu. Kalau isinya kekufuran, isinya kedengkian, isinya busuk, pasti keluarnya pun busuk. Ya. Jadi walaupun ditampilkan, mereka mengaku muslim seperti itu, tapi kalau hatinya
ada kekufuran, ada kebusukan, ada kedengkian seperti itu. Yang keluar seperti itu, perilakunya seperti itu. Tapi kalau hatinya baik, yang keluar adalah kebaikan. Seperti inak, seperti wadah, seperti ceret, teko, dalamnya kalau susu, kita tuang keluarnya susu. Kalau dalamnya racun, keluarnya pasti racun. Seperti itu. Wa kullu ina'in billadhi fihi yandahu. Ya mungkin sampai dulu ya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan kita insyaAllah akan memasuki surah yang baru, surah Al-Hijr. Ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana. Wa qarabatin lana fi dinina mahal kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نخضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.